nggak penting lah. Kayak ya lo kalau nggak terima ya udah jagoan lo suruh menang. Sesimpel itu ya. Ya iyalah. Namanya kompetisi ada menang kalah. Sekarang yang gue lihat kayak Alter Ego menang, dibilang hoki apa segala macam. Ya udah, dia hoki, lawannya cupu. Udah. Bener juga ya. Dia hoki menang. Tapi bener loh, Kemenangan kadang ada faktor hokinya ya nggak sih, kayak keberuntungan tuh berapa persen lah. Kita harus akuin itu. Walaupun cuma 1%, tetap ada faktor keberuntungan untuk menang. Tapi bener juga kata-kata lo. Oke, tadi Ya gue menang hoki, tapi yang kalah cupu karena nggak menang. Sesimpel itu berarti. bukan. Tapi terus Dia hoki, ketemu lawan lagi cupu. ketemu lawan lagi cupu. Oh, tidak perform maksimal gitu ya berarti. Ya mungkin maksimal. Mungkin semaksimalnya dia nggak bisa mengalahkan Alter Ego. 100%-nya orang beda-beda ya soalnya. Iya, misalnya gini, Aero Wolf main 1000%. Oke. Terus Alter Ego main 1000%. Tapi 1000% Alter Ego kekuatannya 10.000. Kekuatannya Aero Wolf cuma 5.000. Oh, handicapnya beda goceng, udah pasti kalah kan kalau kayak gitu. Ya gitu. Ya kan dia nggak mungkin nggak main 1000% dari si Alter Ego. Iyalah, kayaknya semua player Begitu, bakal kayak gitu begitu, kan ngomongnya juga. Itu juga dengan begitu pula tim-tim lain. Tim-tim lain juga 1000% lah. Tapi ya balik lagi kalau dia bilang hoki lo bang, iya hoki lawan gue cupu. Ya bener nggak? ya nggak salah sih kalau lu ngomong kayak gitu. Ya lah. Misalnya lo ditanya, bang kok lo bisa sih ke Mythic Glory? Hoki gue dapat lawannya cupu mulu. Atau ya bener, atau yang bener kayak yang tadi lu bilang, ya emang partian guanya lagi kuat, lagi bener gitu loh, lagi bisa gendong. Dan emang lu Iya, main juga 1000% jadinya. mungkin. Banyak faktor sih yang kayak gitu ya. Karena gue sangat melihat banyak sekali ini sih yang kayak gitu-gitu tuh, kenapa ya di Indonesia tuh gampang kepancing gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang pada nonton Duo Biji ya, kita sebenarnya tidak bisa mengubah apapun dari kolom komentar tersebut. Tapi kita cuma bisa membuat kolam kita sendiri nih, kolam gua dan Volva di sini. Biar gimana caranya kita membahas isu itu pakai kepala dingin dan juga pemikiran yang kritis. Jadi buat teman-teman, misalkan teman-teman punya opini soal M2 ini, terutama untuk yang tadi kita bahas soal 12 tim atau COVID-19 atau segala macamnya, kalian boleh tulis di kolom komentar sekarang juga. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih, Wolf, soal M2 yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Januari untuk babak group stage ya kan, dan tanggal 22 sampai tanggal 24 Januari babak playoff-nya. Fun fact juga atau information juga, for your information, tanggal 12 hari Sabtu besok berarti ya, bulan Desember ini bakal ada live drawing yang pakai fishbowl itu, yang dikocok-kocok keluar nama timnya. Tim ini akan masuk ke grup A, grup B, grup C, grup D. Itu bakal diadakan di Mobile Legends YouTube. Pokoknya kalian stay tune aja ya di sana, karena nanti juga sistemnya bakal kita jelaskan. Mungkin nanti setelah setelah diumumkan kali ya, atau nanti ya tipis-tipis lah di belakang. Tapi Wolf, dengan tanggal 18 Januari, berarti ini bisa dibilang hampir sebulan gak sih setelah MPLI? Lumayan, betul. Yang pertama itu udah lebih dari sebulan, hampir sampai dengan 7 hari ini berarti ya, sampai dengan 7 hari lebih diadakannya dari babak group stage sampai babak playoff. Dengan kita masih belum tahu sistem best of 3 atau best of 5-nya. Cuma info yang gue dengar adalah Hmm. apakah akan ada perubahan atau lock roster lagi setelah kemarin kita sempat melihat lock roster dari MPLI. Oh iya, emang ada, emang bisa ya? Kita historical lagi ya, kita lihat sejarah lagi. Ah, MPL Indonesia season yang kedua. Jangan yang kedua deh, yang pertama aja deh, yang pertama aja. Yang pertama, yang kita sempat ngelihat ada 3 perwakilan Indonesia. Ada Wolf, RRQ, EVOS. Lalu dengan roster mereka habis main di MPL, exactly right. MPL season yang keempat atau MPL season yang ketiga, tidak ada perubahan roster sama sekali, Onyx dan juga Louvre. MPL season yang keempat sama halnya seperti itu. RRQ dengan cadangan yang banyak, yang ada LJ juga di sana kalau nggak salah satunya, dan juga EVOS Legends. Dia juga di sana dengan roster yang mereka miliki. Kalau seandainya Wolf, menurut lu, dengan adanya MPLI hadir adanya lock roster kan berarti. Lalu di tanggal ini
atau sebelum tanggal ini bakal ada lock roster lagi. Apa yang ada di otak lu, Wolf? Dengan perubahan roster. Berarti ada perubahan peraturan dong di antara M1 dan M2. Setelah 2 tahun berjalan Bukan dari datang MSC. berjalan. 1 tahun kan M1, 1 tahun M1. Enggak, berarti M1 itu dan M2 itu kan beda peraturan. Kalau M1 kan kalau udah roster lock, Mm-mm. ya udah kekunci gitu kan. Iya, Cuman di M2 kalau gitu transfer window-nya kapan? Roster lock-nya kapan? Kok nggak ada yang tahu? Kok nggak dikasih tahu? Kok nggak transparan? Kok lagi-lagi Muntun ngumpetin? Kalau memang bisa ganti, oke, misalkan ambil contoh nih, ada postingan misalkan, postingan player kayak gini kan, Lemon misalkan Lemon. Transfer window tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 28 Februari kayak gitu, 2021. Terbuka gitu kan maksud lu kan? bukan. Maksudnya gini, Eh? transfer kita dulu di MPL kita tahu loh transfer window itu kapan sampai tanggal berapa, tutup tanggal berapa. Bener nggak? Iya, katanya tuh pokoknya setelah turnamen official, habis itu baru transfer window sampai MPL hamin 2 mingguan lah pokoknya. Hmm. Sampai media day, iya Kak? Nah, sekarang gua tanya, apakah dari dulu MPL habis itu MSC atau MPL habis itu M1 kan baru sekali, tapi MSC lah yang kita ambil lah. Iya, MSC. MPL habis itu MSC, ada nggak roster lock? Nggak ada, karena kan mereka pakai roster yang kemarin lolos di invited itu untuk ke MSC atau Berarti M1. berarti ada roster lock, tapi nggak ada transfer window. Oh iya, ada roster lock tapi nggak ada transfer window. Oke, itu poinnya. Terus yang berbeda di sini berarti adalah regulasi barunya, iya nggak sih? Iya, berarti ada transfer window. Baru habis itu rosternya di lock. Nah, roster locknya berarti tutup tanggal berapa? Iya juga, Transfer pengumuman. Transfer window-nya dibuka kapan? Kita baru tahu live drawing doang ya nggak sih? Iya, kita tahunya live drawing doang di tanggal 12. Tim yang main kita tuh udah tahu nih. Iya, ada Terus, 12 tim. Siapa yang main kita belum tahu playernya siapa. Mungkin kita Iya. tahu yang dari National Championship atau yang kita sebut qualifiernya M2 di beberapa negara. Iya benar di beberapa negara atau bahkan yang kayak di Filipina kemarin. Filipina juga bisa jadi ada transfer window loh, Wolf, berarti kalau misalkan kayak gini. Iya nggak sih? Iya, bener, bisa jadi dia minjem pemain lain kan. Iya juga ya. Kemarin aja MPLI banyak banget transfer window di Filipina ya nggak sih, kayak Benny Qt pindah, si Hate pindah. Hell, gila loh ya. Makanya ini cukup harus was-was sih. Impactnya gede loh. Mau gede dong. Bukan bilang ya dengan alter ego yang lagi kuat begini dan tidak ganti roster tidak ada kemungkinan kalah. Semua ada kemungkinan kalah, orang ini kompetisi. Benar. Jangan-jangan EVOS SG ngambil 3 pemain EVOS Indo kali ya? Nggak mungkin sih. Oh nggak mungkin. Nggak, gua ngawang-ngawang aja biasa. Ya, kalaupun diambil juga tidak akan merubah apapun gitu loh. Paling berapa persen gitu ya, Valve ya? Ini Dev. Ya soalnya kan dari MPL kemarin EVOS SG juga nggak strong banget kan. Malah ya semua kebantu sama Geek Farm. Yang juga banyak EVOS SG yang banyak MISD-nya. Iya. Benar juga. Padahal Todak yang kayak udah digadang-gadang, wah ini yang berat nih di ujung ya kan, tapi ternyata Geek Farm malah ya gitu, owning banget. Oke. Dan kayaknya udah untuk tipis-tipis yang tadi. Sekarang kita bakal coba ngasih gambaran untuk teman-teman yang selalu nanya ini soal grup-groupingnya tuh gimana sih? Karena kan ini kan groupingnya kan ada 4 ya kan, dan 3 per grup 3, Wolf. Menurut lu yang lolos berapa, Wolf? Kalau dari masing-masing grup? 1, seriusan? Ya kalau nggak 1, 2. Kalau misalkan 2, berarti ada 8 playoff-nya. Kalau misalkan cuma 1, playoff-nya cuma 4 ya. Itu infonya yang mungkin bisa kita kasih tahu. Karena kita di sini yang informasi yang kita dapatkan adalah ini ada pool 1, pool 2 dan pool 3. Masing-masing pool ini memiliki privilege yang berbeda. Kayak pool 1. Pool 1 ini adalah masing-masing juara 1 dari MPL per regionnya. Sama kayak yang di kemarin di MPLI. Ada Raki Hoshi, Brand Esports, Brumes Gold sama Todak.
Ini udah pakai yang sistem NBA yang dimasuk sama ini nih, Mas Ger. Benar banget. Pool 2 itu juara 2 rata-rata. Ya kayak ada Alter Ego Esports, Omega Esports. Tapi di sini karena Singapurnya ada 2 ya kan. Ronin Esports gak masuk. Jadi yang masuk adalah RSG dan juga EVOS SG dari Singapura. Pool 3-nya itu adalah DreamHack, Impunity Key Edge, 10 Second Gaming Frost sama Unique Devu. Ini adalah tim-tim yang ada open qualifier-nya dari masing-masing negara. Sorry banget kita nggak bisa ngasih display yang terlalu detail karena kita udah cukup nyaman dengan detail kita dengan view seperti ini. Tapi kalian juga bisa ngeliat ini di MPL Instagramnya. Dan lalu di sini masing-masing pool ada info yang penting banget di sini nih ya. Jadi masing-masing pool ini kan ada pool 1 2 3. Mereka bakal ketemu satu sama lain di dalam satu grup. Karena satu grup itu wajib ada pool 1 2 3-nya. Tapi kalau mereka pas fishbowl ditarik itu negaranya sama, mereka bakal langsung diulang, di redraw. Tapi ini fix sih, B. Ini 4 besar doang. Ini cuma ngambil 1. Jadi mereka ngambil 4. Seriusan? Kalau menurut gue ya, ini pandangan gue. Ini mereka cuma ngambil 4. Habis itu ini berapa hari eventnya? Dari tanggal 18 sampai 24. 6 hari berarti. 15, 18, 19, 20. 21 ya kan. Ini grup stage nih 4 nih. Ya kan 4 hari ini 4 babak grup stage dong. Terus 21, 22, 21, 22, 23, 24. Iya, sehari berapa game? Sehari berarti round robin ya. 1 lawan 2, 2 lawan 3, 1 lawan 3. 3 game. 3 game. Sehari 3 game ya? Best of 3 lah kasarnya. Grup stage 1, 2, 3, 4. 4 hari. Terus 4 hari. Terus 2. Ya udah fix. 1. Kayaknya Menurut 1. Ya kan grup misalnya nih grup A, grup B, sehari 1 kan 4 grup nih. Katakanlah 4 hari udah kebuang ya kan. Sisa 2 hari ya kan. Sorry. Gue salah informasi. 18, 19, 20, 3 hari. 3 hari. Nih, 3 hari. udah. 1, seriusan. Makin fix 1. The fuck? Bunuh-bunuhan dong ini. Cuma lolos 1, Cok. Ya kalau menurut gue sih, kalau makin mepet ya makin 1 doang. Udah 1 kan, habis itu grupnya nanti, ini menurut gue juga deh, nggak semuanya ditayangin. Berarti ada misalnya dalam 1 kali jalan, ada 2 match yang jalan. Yang 1 off stream, yang 1 on stream. Itu masih asumsi lu kan ya? Masih asumsi gue ya. Iya, kalau salah ya sorry banget. Kita kan emang ngasal orangnya kan, barbar banget. Oke. Mau drawing nggak, Wolf? Mau drawing nggak? Atau nggak mungkin best of 1. Nggak mungkin, Cok. Best of 3 lah pasti grup stage kayak gini. Best of nggak maksud gue, grupnya ini kan pasti best of 2 kan. Oh iya, best of 2. Best of 2, iya. Terbaik dari 2. Tak 2. Oh, berarti ini 2 match. sehari itu 2 grup nih. Sehari 2 grup. Sehari 2 grup, berarti bisa sekitar 4 match lah ya maksimal. Berarti udah matiin 2 kan. Itu tadi berapa hari? Tadi 4 hari. 18 sampai 20 itu untuk yang grup stage. 18 sampai 20. Iya. 18, 19, 20, 3 hari. Habis itu 22, 23, 24. 3 hari juga buat playoff. 24. Loh. Kalau 3 hari 3 hari. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3, 4. Ya, berarti udah 4 match sehari. Ada 4 match sehari ya. Oke. Oh, misalnya grup A udah nemuin semuanya, terus tambah grup B 1. Habis itu grup B sisanya 2, ya kan? Grup C-nya 1, gitu dah. Ya pokoknya itu gambaran kasar lah ya. Terus habis itu playoff-nya berapa hari? 3 hari juga. Playoff-nya 3 hari. Oh, ini sih. Berarti ini menentukan lower bracket juga. Berarti semuanya main. Oh, lower bracket. Iya juga ya, gua gak kepikiran sampai langsung ke lower bracket loh. Ini bisa, iya bisa juga ya, iya juga ya. Juara pertama dari masing-masing grup akan mengamankan upper bracket. Juara kedua dari masing-masing grup akan mengamankan lower bracket. Juara ketiga tidak mendapatkan apa-apa. Iya, kayak gitu. Karena 3 hari kan, ini asumsi gua. Kalau benar 6 hari, kalau kayak kata lu tadi cuma berapa 4 hari, ya itu udah fix juara 1 doang. Tapi karena ini ada
karena ada 6 hari, ada kemungkinan semua tim main nanti di playoff. Oke. Berarti misalkan pada nanya-nanya, ini pembagian grupnya gimana nih? Kan ada pool 1, 2 dan 3 gitu kan. Kita gue sama Volva mungkin bisa ngambil contoh kayak gini. Grup A, oke, grup A. Grup A ini kita bakal ngambil fishball, set, gua ngambil kocok, ya kan. Pool yang pertama gua ambil Volv, set. Todak Esports misalkan, Todak di grup A. Oke, Todak di grup A, masuk Todak. Volva, ambil pool yang kedua Volv. Cek, ada EVOS SG. EVOS SG, berarti Todak EVOS SG bakal berada di grup yang pertama. Gua ambil lagi pool yang ketiga, set, kocok. Ada Unique Devu. Berarti grup A akan berisikan Todak, EVOS SG dan Unique Devu. Kayak gitu. Karena tapi kan ini MOSG kan, gimana tuh, Be? Yes, MOSG. Harusnya negaranya yang sama minimal berarti. Tapi kayaknya nggak bakal ketemu. Kalau misalkan contohnya kayak gini, drawing yang kedua untuk grup B, pool yang pertama gua ambil keluar Brand Esports, ya kan. Volva pool yang kedua. Ambilnya Omega. Omega, oke, bakal kita redraw dan kita kocok. Yang keluar adalah Alter Ego misalkan, baru masuklah Alter Ego. Kenapa? Karena di sini peraturannya adalah negara yang sama tidak akan berada dalam satu grup. Oke. Kayak gitu contohnya. Jadi pool 1 dulu diambil, dikocok-kocok, pool 2 diambil, kocok-kocok, negaranya sama enggak? Baru kalau misalkan sama negaranya, dia bakal redraw ulang atau drawing ulang sampai akhirnya dia menemukan negara yang berbeda dan nanti bakal satu grup sama yang pool yang ketiga. Kayak gitu. Pokoknya satu grup ini bakal ada 3 tim dan mereka akan bertanding. Kayak tadi Volva bilang, bisa aja 2 terbaik dari mereka di atas itu 1 dan 2, yang satunya langsung ke upper bracket, yang 2-nya ke lower bracket bisa, atau ya 8-8-nya bakal langsung ke upper bracket juga bisa. Tapi gua nggak tahu regulasi kayak gimana karena kita masih belum menyentuh ke tanggal 12-an ya, Volv ya. Yes, betul banget. Benar banget. Tapi kayaknya untuk sekarang cuma itu doang yang baru kita bahas karena informasinya belum terlalu banyak. Kita baru dapat informasi di Singapura atau bahkan informasi yang kayak tadi yang group stage-nya juga baru kayak gini. Bener-bener kasar banget. Volv, menurut lo Singapura, lu kan tadi kan sempat tanya sama teman-teman lu yang ada di Singapura kan. Singapura itu ada kayak karantina gitu nggak sih? Pastilah, kita aja ada. Masa mereka nggak ada? 14 hari kan? 2 minggu benar. 2 minggu. Kalau misalkan mereka tanding tanggal 18, mereka Tanggal 3 udah paling maksimum. Maksimum tanggal 3, iya nggak sih? Tanggal 1 sampai tanggal 3 tuh mereka udah harus berangkat berarti ya? Tanggal 3 paling telat. Tanggal 3 paling telat. 3 tambah 14, 17. Oh iya benar. Karena tanggal 18 sudah main. Ada pesan nggak, Volv? Apa tuh? Buat kalau apa? Lu dulu. Kalau apa? Kalau misalnya sampai tanggal 17 tidak ada kegiatan ya, maksudnya dari Munton harus ada briefing apa segala macam. Ya sampai tanggal 3 ya paling akhir. Tapi kalau misalnya ternyata tanggal 14 lo udah harus di media day, berarti ya lu akhir Desember, akhir tahunan ya di. Oh iya juga ya. Enak tuh. Akhir tahun di Singapura. Ya nggak enak lah, goblok, lu di karantina. Oh iya ya. Misalkan RRQ sama Alter Ego berangkat tanggal 28 Desember. Ya kan, sampai sana tanggal 29 misalkan, atau sejam atau 2 jam tanggal 28 lah. Misal tanggal enggak anjing, maksud gua misal tanggal gua denial lagi, enggak boleh. Tanggal 28 itu jam 11 misalkan, ya kan. Yang Singapura kan berarti kan tanggal 29 dong. Ya, iya, maksud gua gitu, anjing, kami denial, goblok, enggak boleh, besok enggak boleh denial. Nggak ada jam terbang malam ngentot ke Singapura, bangsat. Nah, tapi berarti gambarnya gini, Volv. Mereka benar-benar di karantina dalam satu mungkin entah hotel atau apa. Yang mana emang bener-bener 14 hari itu mereka nggak boleh keluar berarti ya? Ya iya, nggak boleh keluar dari bangunan itu. Ada pesan nggak, Volv, buat Munton untuk M2 mungkin? Ya, apa ya? Nggak tahu lah. Ya, do the best lah. Gue berdoa buat Munton sukses acaranya. Udah itu aja sih. Masalah ntar bocil-bocil minta apa, gue yakin juga Muntun dewasa kok. Muntun juga memikirkan banyak hal, banyak aspek. Gue tahu Muntun senang banget. Ini ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu selalu nyalain Muntun. Tapi Muntun tuh dari dulu yang gue tahu, ini gue nggak ngejilat nih sumpah. Muntun tuh selalu mendengarkan kata-kata orang Indonesia. Maksudnya dalam arti komunitas Indonesia. Jadi ya gue harap Muntun kalau misalnya di blame sama orang Indonesia, ya
Jangan sedih lah. Gue yakin kok Buntun bisa 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 meriah kalau nggak ada pandemi ini. Cuman ya gue sangat memaklumi dan kita ya harus realistis lah. Kalau dari gua buat Munton semoga lancar acaranya, tidak ada kendala apapun, termasuk mungkin nanti kendala X atau faktor X yang beberapa kali akan selalu ada di sebuah event. Dan buat teman-teman juga mungkin yang ingin melontarkan opininya atau pesannya atau semangatnya atau apapun itu ke developer Mobile Legends Bang Bang, kalian langsung tulis di kolom komentar. Be positif untuk kali ini tentunya. Karena seperti yang tadi gue bilang kan, gue sama Volva, to be really honest, kita sering banget ngekritik Munton. Untuk kali ini kita ngebela sepenuhnya nggak juga. Karena apa? Karena kita tetap ngekritik tadi ujung-ujungnya. Iya nggak sih? Ada kritikan yang di sana kita tipis-tipis di sana kasih. Tapi itu selalu kita lakukan demi apa? Demi kita pengen ini e-sport scene-nya tuh udah kita jalanin dari nol bareng-bareng. Ayo kita gas lagi. Apa next besok depan-depannya? Dan mungkin untuk Mipo kali ini sekian dulu. Minggu depan pembahasannya apakah M2 lagi atau tidak. Semoga kalau misalkan ada tipis-tipis info bocor, kita bakal bahas lagi. Pokoknya kita kayaknya udah menghibur kalian semua. Gua KB, ada Volva. Pokoknya jangan lupa untuk follow @kbggwp dan Volva. Sampai jumpa di Mipo selanjutnya. See you and peace out.